Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan jejak kejayaan besar, bagian dari sejarah bangsa yang seharusnya menjadi kebanggaan generasi muda Indonesia. Ya, Kesultanan Mataram Islam. Jika kita bicara tentang sultan dan kesultanannya, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah Raffi Ahmad, Sultan Nandara, atau mungkin Kesultanan Yogyakarta. Tapi tahukah Anda bahwa kesultanan sekeren Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat ini merupakan pecahan dari kesultanan yang jauh lebih besar. Wilayah kekuasaannya bukan hanya di Yogyakarta, tapi terbentang luas sepanjang Pulau Jawa, bahkan sebagian di Kalimantan hingga Sulawesi. Mari kita bahas lebih dalam tentang Kesultanan Mataram Islam dalam Wonderful Indonesia. Kota Gede adalah awal kisahnya. Dahulu, wilayah ini hanyalah hutan belantara bernama Mentau yang dihadiahkan oleh Sultan Pajang bernama Jaka Tingkir kepada salah satu panglima kepercayaannya, Ki Ageng Pemanahan. Siapa sangka dari hutan inilah Ki Ageng Pemanahan membangun peradaban baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya, Kesultanan Mataram Islam. Jadi gini, di masa Majapahit, Raden Patah itu ditunjuk menjadi adipati di Demak. Adipati itu ya kayak gubernur lah kalau sekarang. Ketika Raden Patah jadi adipati di Demak, di situ berkembang menjadi Kesultanan Demak. Dan Raden Patah jadi sultan pertamanya, Majapahitnya hilang. Nah setelah itu, Sultan Demak menunjuk Joko Tingkir menjadi adipati di Pajang. Gubernur di Pajang. Maka di situ berdiri justru Kesultanan Pajang dan Demaknya hilang. Setelah terus kemudian Joko Tingkir menjadi Kesultanan Pajang, Sultan Pajang menunjuk Ki Ageng Pamanahan menjadi adipati di Kota Gede Mataram. Biar saya tebak, berarti setelah itu muncullah nanti Kesultanan Mataram. Kesultanan Pajangnya hilang. Oh, berarti memang tangga karir untuk menjadi sultan tuh harus jadi gubernur dulu. Bener. Kok iya? Jejak-jejak peninggalan Kesultanan Mataram memang sedikit sulit ditemukan. Karena berbeda dengan kerajaan Hindu-Buddha yang seringkali menggunakan batu andesit dalam pembangunannya sehingga tahan beratus-ratus tahun, kerajaan-kerajaan Islam memang masih menggunakan bata dan juga kayu untuk membangun peradabannya sehingga seringkali mudah lapuk. Dan mungkin seperti inilah yang tersisa benteng-benteng yang ada di sekitar perkotaan Kota Gede. Untuk itulah saya akan menelusuri lebih banyak, mencari seorang warga lokal yang bisa menemani saya menelusuri jejak-jejak peninggalan Kesultanan Mataram Islam. Ya dong, gua duluan Bang ya. Nanti kita ketemu di kosan lagi Bang. Oke. Ya, Bang, makasih Bang. Oke. Bang. Jawa, menggunakan pakaian Jawa. Bambang. Pas sekali, Mas Bambang itu yang akan kita minta tolong untuk menemani kita. Selamat siang. Ya, siang. Mas Bambang. Hah? Kaget ya Mas, kenapa saya bisa tahu namanya Mas Bambang? Tadi temennya manggil Bang. Baju Jawa, Bambang. Hah? Gak usah puji-puji gitu, saya nggak selalu takjub gitu lah. Mas Bambang tahu nggak kalau di Kota Gede ini ada kaitannya dengan Mataram Islam? Ya tahu lah, ini kan dulu ibu kota. Keren banget bisa tahu sampai sejarahnya jejak. Berarti Mas Bambang bisa dong temenin saya, kita keliling untuk melihat jejak-jejak di sini. Ya. Ayolah, ya. Yuk kita ke sana. Ayo, ya. Ayo. Saya pun diantar ke Masjid Gede Mataram. Masjid yang dibangun oleh Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1586. Hingga hari ini,
Sudah 439 tahun berlalu, masjid ini masih digunakan untuk beribadah. Inilah masjid tertua di Yogyakarta yang masih aktif. Dan tepat di sebelahnya terdapat kompleks makam Raja-Raja pertama Mataram. Oh, berarti memang seluruh raja-raja Mataram itu dimakamkan di sini. Iyalah, ini ada tulisannya nih. Panembahan Senopati itu dulu rajanya dimakamkan di sini. Tapi setelah eranya Sultan Agung tuh, baru tuh raja-raja pindah semua ke Imogiri, nggak lagi di sini. Di Imogiri. Imogiri. Ayo kita ke sana. Males aja jauh di sana tuh. Mana nanti tempatnya tinggi, harus naik ratusan tangga. Mas Bambang bisa aja. Tangga itu dulu, sekarang tuh udah modern, pasti disediain lift, pasti disediain eskalator. Ayo. Sultan Agung Hanyokrokusumo atau dengan gelar lengkap Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawa adalah Raja keempat Mataram Islam. Di masanya, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Ia pun memindahkan ibu kota dari kota gede ke Pleret yang sisa-sisa istananya masih bisa kita temui hingga hari ini. Tapi sebenarnya siapa sih Sultan Agung itu sampai sering terdengar namanya? Jadi kebesaran namanya itu sepanjang gelarnya. Oh, besar dan panjang. Besar namanya, panjang gelarnya. Oke. Bayangin, gelar panjang beliau adalah Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Artinya? Yang dipertuan, yang dimuliakan, raja besar, penguasa Hanyokrokusumo, Sultan Agung, panglima perang, hamba Allah bernama Abdurrahman, pemimpin agama, khalifah atau wakil Allah di Tanah Jawa. Jadi bukan cuma raja di dunia, tapi dia punya otoritas agama. Luar biasa ya, berarti seperti seorang penguasa sekaligus ulama lah begitu. Bukan hanya itu, tapi kekuasaannya itu melebihi daripada yang kita tahu sekarang. Kalau kita tahu sekarang cuma kayak Jawa Tengah, sebenarnya kekuasaan beliau itu dulu meliputi Jawa Barat, meliputi Jawa Timur sampai ke Madura, bahkan sebagian Kalimantan dan Sulawesi, kecuali Batavia. Oh, karena Batavia waktu itu dijajah Belanda. Batavia itu dikuasai oleh VOC. Yang VOC ini adalah perusahaan swasta yang dikuasai Belanda. Jadi saat itu ada sebuah negara dikuasai oleh perusahaan. Emang lu kira sekarang apa? Oh iya ya. Kan ada VOC datang pertama kali dan berhasil menguasai Batavia di era kekuasaan Sultan Agung. Sultan Agung sangat menolak kehadiran perusahaan dagang Belanda tersebut. Ia mengirim pasukan besar untuk menyerang Batavia, pusat kekuasaan VOC saat itu. Meski 2 kali gagal dalam serangan melawan VOC, perlawanan Sultan Agung meninggalkan jejak penting dalam sejarah. Ia tercatat sebagai salah satu penguasa Nusantara pertama yang secara terbuka menentang dominasi Belanda. Itulah yang membuat namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto, presiden yang mengizinkan masuknya perusahaan tambang asing Freeport untuk menguasai emas di Papua. Nah mas, ini nih makam raja-raja di Imogiri. Ini yang dibangun oleh Sultan Agung. tinggi banget ya. Kenapa? Nyari eskalator, nyari lift, nggak ada. Kalau mau ke sana harus naik pakai kaki 400 anak tangga. Masuk ke pemakaman aja harus naik 400 tangga. Lah iyalah, ini kan pemakamannya di bukit. Kalau mas meninggal dikubur di laut, nah itu baru nyelam tuh, nggak perlu naik-naik. Dah lama. Makam Raja-Raja Imogiri ini dijaga oleh kurang lebih 100 abdi dalam yang setiap hari merawat, membersihkan sekaligus melestarikan tradisi keraton. Di komplek pemakaman ini bersemayam para raja Mataram dan keturunannya
mulai dari Kesultanan Mataram Islam, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Saya bingung, Prof. Kenapa di antara daftar raja-raja Mataram Islam itu hanya Sultan Agung yang menggunakan nama Sultan di depannya, sedangkan raja-raja lain baik sebelum maupun setelahnya tidak menggunakan kata Sultan. Jadi sebenarnya gelar pemimpin di Jawa pada saat itu adalah dengan gelar lokal, seperti Susunan atau Panembahan. Nah, tapi kalau cuma menggunakan itu aja, itu berarti cuma terbatas pada Jawa aja. Maka Sultan Agung ketika dia berkuasa, dia pengen untuk mempertebal atau memperkuat daripada identitas Islam di Jawa pada saat itu. Maka beliau langsung dong mencari legitimasi dari Turki Utsmani yang waktu itu adalah pusat kekuasaan Islam di dunia. Jadi sebenarnya itu kayak endorse dari Turki Utsmani dengan memberikan beliau gelar Sultan. Oh, jadi gelar Sultan itu dari Turki Utsmani. Benar. Berarti dulu Raja Jawa nyari endorse. Kalau sekarang orang-orang nyari endorse dari Raja Jawa. Sayangnya, selepas wafatnya Sultan Agung, kejayaan Mataram mulai meredup. Raja-raja penerusnya kesulitan menghadapi tekanan VOC yang semakin kuat. Akibatnya, Kesultanan Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan baru. Lahirlah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kerajaan inilah yang menjadi warisan sejarah dari pecahnya Mataram Islam, dan semuanya masih berdiri hingga hari ini. Mas ini hebat ya, bisa tahu sejarah Mataram Islam nih. Lah iyalah, gimana nggak tahu? Saya itu udah seharian ini tuh mendatangi tempat-tempat yang kita datangi di 2 kali, Mas. Saya tuh juga wisatawan. Saya tuh tadi tur. Wisatawan. Loh, Mas Bambang bukan asli orang sini? Bambang. Saya tuh nama aslinya Tambang. Saya tuh orang Kalimantan, Mas. Mana ada orang Kalimantan bajunya gini? Loh, emang kalau pakai gamis itu orang Arab? Saya ini nyewa buat foto-foto biar keluarga saya tuh tahu kalau saya tuh pernah ke Jogja. Oh gitu. Udah dah, saya malas sudah jadi ikut tur 2 kali nih. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Kisah Sultan Agung memang seagung namanya. Dari beliau kita belajar banyak tentang keberanian dan tekad menjaga kedaulatan. Kegemilangan Mataram Islam tidak hanya tercatat di batu nisan atau kitab sejarah, tapi masih bisa kita rasakan pada diri kita sendiri. Ya, keislaman kita adalah hasil perjuangan para ulama dan sultan terdahulu. Saya masih harus turun tangga lagi. Wonderful Mataram Islam, wonderful Indonesia.